Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah perpustakaan tua yang sudah lama terlupakan. Bangunannya besar, namun hampir tidak ada pengunjung yang datang ke sana, meskipun letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Kesan angker selalu menghantui siapa saja yang mendekatinya. Dinding-dindingnya yang menghitam, jendela-jendelanya yang retak, serta suasana yang selalu sunyi seakan mengundang kegelapan. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan itu. Ardi adalah seorang mahasiswa yang sangat menyukai buku-buku klasik dan misteri. Ia sering mendengar cerita-cerita aneh tentang perpustakaan ini dari teman-temannya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Sebelum ia pergi, salah seorang temannya, Nina, memperingatkan dia untuk tidak pergi ke sana. "Ardi, jangan pergi. Banyak orang yang hilang setelah mengunjungi perpustakaan itu. Mereka mengatakan ada sesuatu yang jahat di sana." Namun, peringatan Nina tak membuat Ardi mundur. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Ketika ia sampai di depan pintu utama perpustakaan, suasana semakin mencekam. Pintu besar itu terbuka dengan sendirinya seakan mengundang Ardi masuk. Dengan langkah pasti, ia melangkah masuk ke dalam. Di dalam, udara terasa lembab dan dingin. Lampu-lampu tua yang redup memberikan cahaya yang hampir tidak cukup menerangi ruangan yang penuh dengan rak buku yang menumpuk. Di sudut ruangan, Ardi melihat sebuah meja besar dengan beberapa kursi kosong. Namun ada sesuatu yang mengganjal di sana. Di meja itu terletak sebuah buku tua yang sampulnya sudah hampir terkelupas. Ardi mendekat. Tangannya gemetar saat mengambil buku itu. Ketika ia membuka halaman pertama, bau busuk dan amis menyeruak dari dalam buku tersebut. Tiba-tiba, suara berdesis terdengar, membuat Ardi terlonjak mundur. Tanpa disadari, ia telah terjebak di dalam perpustakaan yang menyimpan lebih dari sekadar buku-buku tua. Tiba-tiba, ruangan yang semula sunyi itu mulai bergetar, dan suara langkah kaki terdengar di lorong-lorong gelap yang membentang tak berujung. Ardi merasakan ada mata-mata yang mengawasinya dari kegelapan. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengikutinya, mengintai setiap gerak-geriknya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik perpustakaan ini? Ardi mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Perpustakaan yang kelihatan seperti tempat yang sunyi dan sepi ternyata menyimpan banyak misteri yang tak terungkapkan. Ketika ia melangkah lebih jauh, langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya masuk lebih dalam. Keheningan yang menyelimuti tempat itu berubah menjadi sebuah teror yang mulai terasa nyata. Sesuatu yang jahat tengah menunggunya, dan ia belum tahu bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang tak terbayangkan. Ardi merasa tenggelam dalam ketegangan yang semakin menyesakkan. Suasana di dalam perpustakaan yang luas dan gelap itu terasa semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Langkah-langkahnya yang perlahan terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghambat setiap gerakan tubuhnya. Namun, rasa penasaran yang terus menggerakkannya, memaksanya untuk menelusuri lebih dalam. Ia berjalan melewati lorong-lorong yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya lampu yang redup. Di sepanjang rak-rak buku yang berderet, ada ribuan buku tua yang hampir tak terbaca oleh waktu. Beberapa buku tergeletak berantakan di lantai, seolah-olah dipaksa jatuh oleh tangan tak terlihat. Namun, semakin Ardi berjalan, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara bisikan lembut mulai terdengar dari balik rak buku. Awalnya Ardi mengira itu hanya suara angin yang berhembus lewat celah-celah bangunan. Namun bisikan itu semakin jelas. Suara itu seperti menggema, berbisik dengan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, namun terasa seperti panggilan. Ardi berhenti sejenak dan menengok ke sekeliling. Namun, hanya kegelapan yang menyambutnya, dan lorong yang panjang seakan tak berujung. Ketika ia melangkah maju, bisikan itu semakin keras. "Jangan lanjutkan, Ardi, mereka sedang menunggumu." Ardi terkejut. Suara itu jelas terdengar dari salah satu rak buku. Ia mendekat dengan langkah ragu. Jantungnya berdegup cepat.
Sesampainya di depan rak buku yang sepertinya tidak pernah disentuh oleh siapapun, ia melihat sebuah buku tebal tergeletak di atas meja kecil yang tersembunyi di balik rak. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengambil buku itu, meskipun rasa takut semakin menggerogoti dirinya. Saat membuka halaman pertama, darah seakan membeku di pembuluh darahnya. Di dalam buku itu, terdapat tulisan tangan yang sangat aneh, seolah ditulis oleh tangan yang sangat tua. Tulisan itu tampak kabur dan seperti bergerak, menyatu dengan bayangan yang ada di sekitarnya. Namun, ada satu kalimat yang tertera dengan jelas, membekas di pikiran Ardi. Jangan membaca ini, atau kamu akan menjadi bagian dari mereka. Tiba-tiba, suara keras menggelegar dari jauh, diikuti oleh derap langkah kaki yang semakin mendekat. Ardi merasakan getaran yang hebat di bawah kakinya. Tanah seakan berguncang. Suara itu semakin jelas, seakan ada sesuatu yang besar dan gelap mengejarnya dari dalam kegelapan. Tanpa sadar, Ardi melangkah mundur, semakin terperangkap di dalam perpustakaan yang semakin terasa seperti perangkap maut. Ketika ia menoleh, ia melihat sebuah bayangan gelap melintas cepat di ujung lorong, kemudian lenyap. Jantungnya berdegup kencang. Bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas, dan kali ini datang dari seluruh penjuru perpustakaan. Mereka sudah datang. Ardi, kamu tak bisa keluar. Ardi berlari, berusaha mencari jalan keluar. Namun setiap lorong yang ia tempuh hanya berujung pada dinding yang sama. Seperti ada kekuatan yang mengendalikan ruang dan waktu di tempat itu. Kepanikan mulai menguasainya. Ia tahu ia telah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka di ujung lorong. Tanpa berpikir panjang, Ardi berlari menuju pintu itu. Namun, ketika ia hampir sampai, suara yang paling mengerikan yang pernah ia dengar pun muncul. Suara tawa rendah yang mengerikan, diikuti oleh suara-suara lirih yang berbisik di telinganya. Tawa itu seperti berasal dari segala arah, menjerat pikiran Ardi, membuatnya merasa gila. Ketika pintu itu terbuka, Ardi terperangkap dalam sebuah ruang yang jauh lebih gelap, penuh dengan bayangan yang bergerak tanpa wujud. Pada dinding-dindingnya terdapat tanda-tanda aneh yang tampaknya sudah lama terukir. Tanda-tanda itu bersinar dengan cahaya merah, memantulkan bayangan yang semakin mengerikan. Dan di tengah ruang itu, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan, sebuah meja besar yang dikelilingi oleh kursi-kursi kosong. Di atas meja itu, ada tubuh seorang pria yang tampaknya sudah lama mati, dengan darah yang masih mengalir meskipun tubuhnya telah membusuk. Namun, yang paling mengejutkan adalah matanya. Mata yang terbuka lebar, menatap Ardi dengan pandangan yang penuh kemarahan. Selamat datang di perpustakaan ini. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kamu telah menjadi bagian dari koleksi kami. Ardi terperangah di depan meja itu. Tubuh yang terbaring kaku dengan mata yang menatap kosong. Darah yang mengalir dari tubuhnya tidak tampak seperti darah biasa. Itu berwarna hitam pekat, hampir seperti cairan yang tidak bernyawa. Kengerian merayapi setiap inci tubuh Ardi, seakan semua udara di ruangan itu mendesaknya untuk mundur. Namun kakinya terasa kaku, seolah-olah terikat oleh kekuatan tak kasat mata yang mengurung dirinya. Langkah demi langkah, Ardi maju, meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. Ketika ia tiba di sisi meja, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada tangan yang menggapai dari dalam kegelapan, mencoba meraih tubuhnya. Tanpa sadar, Ardi memejamkan matanya, berusaha menenangkan diri. Ketika membuka mata, ia menyadari bahwa seluruh ruangan itu berubah. Dinding-dinding yang semula tampak keras dan berlumut kini seakan hidup, bergerak perlahan seperti tubuh yang mengalirkan darah. Sesuatu yang sangat gelap mengisi ruangan itu, sesuatu yang sangat tua dan haus akan nyawa. Suara bisikan yang tadi terdengar lirih, kini menjadi lebih jelas, lebih mengancam. Kamu tidak bisa keluar, Ardi. Kami sudah menunggu begitu lama. Kamu adalah salah satu koleksi yang sangat kami butuhkan. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, bayangan gelap yang semula tidak terlihat mulai muncul. Ardi bisa melihat bentuk-bentuk samar yang bergerak tanpa suara, semakin mendekat dengan cepat. Bayangan-bayangan itu seperti memiliki wajah,
namun wajahnya tak dapat dikenali. Mereka memiliki mata yang besar dan gelap, dan tangan mereka panjang, seperti cakar yang siap merobek apa saja yang mendekat. Ardi, dalam keadaan terjepit, berusaha untuk berpikir. Mengapa ia bisa terjebak di sini? Apa yang membuatnya bisa masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini? Seingatnya, ia hanya ingin membaca buku tua yang ada di perpustakaan itu. Namun apa yang terjadi sekarang jauh di luar kendali. Ia mendengar bisikan itu lagi. Kali ini lebih dekat. Buku itu, kamu telah membukanya. Kamu telah membangunkan kami. Sekarang kamu adalah bagian dari kami. Saat Ardi menoleh ke meja, matanya tertuju pada buku yang ada di atasnya. Buku itu terbuka lebar, menampilkan halaman-halaman yang tidak bisa ia baca. Semakin lama, tulisan itu semakin bergerak, seperti sesuatu yang hidup. Ketika ia mengamati lebih dekat, ia merasa seakan tulisan-tulisan itu mengarah kepadanya, merayap keluar dari halaman dan menghantui pikirannya. Apakah kamu tidak menyadari? Suara itu kembali bergema di telinganya. Kali ini seperti datang langsung dari dalam kepalanya. Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam buku ini. Kami yang mengisi setiap halaman. Kami yang mengontrol setiap kata. Dan sekarang, kamu adalah salah satu dari kami. Ardi merasa tubuhnya mulai kaku, seperti ada sesuatu yang mengikatnya dari dalam. Rasa dingin mulai merayapi setiap bagian tubuhnya, dan ia mulai merasa seakan tubuhnya tidak bisa lagi bergerak. Dari dalam bayangan itu, muncul sosok yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang pernah ia lihat. Sosok itu memiliki bentuk manusia, namun tubuhnya terbungkus dengan lapisan gelap yang mengalir seperti cairan hitam. Wajahnya yang pucat dan penuh keriput memandang Ardi dengan penuh amarah. Sudah saatnya kamu bergabung dengan kami, Ardi. Suara itu terdengar seperti bisikan yang datang dari setiap sudut ruangan. Kamu akan hidup di dalam buku-buku ini, menjadi bagian dari kisah yang tak pernah berakhir. Dengan gemetar, Ardi mencoba untuk bergerak, mencari jalan keluar, namun semuanya sia-sia. Ia terjebak dalam ruang yang seakan tak terhingga. Tangannya yang mulai kaku mencoba meraih sesuatu, apa saja. Namun saat itu, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Salah satu bayangan itu, yang sebelumnya samar, bergerak cepat dan menangkapnya. Ardi merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam kegelapan, seolah seluruh dunia menghilang begitu saja. Ia berusaha berteriak, namun suara itu tidak keluar. Segala sesuatu terasa gelap gulita. Ketika ia merasa bahwa ia sudah tidak bisa bertahan lagi, ia merasakan sebuah tangan kasar meraih lehernya, mencekiknya dengan kekuatan yang tak bisa dibayangkan. Namun tiba-tiba, dunia itu berhenti. Ia merasa dirinya terlempar ke dalam ruang yang kosong dan hampa. Ardi terbujur kaku, tubuhnya tergeletak di lantai dingin. Matanya terbuka lebar, namun ia hanya bisa melihat kegelapan di sekelilingnya. Ruang itu kosong, sepi, dan tanpa kehidupan. Hanya ada suara bisikan yang terus berulang, membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Selamat datang di perpustakaan kami, Ardi. Sekarang kamu adalah bagian dari koleksi yang abadi. Ardi mencoba untuk merespons, namun tubuhnya terasa seperti tidak lagi miliknya. Rasanya ia tak bisa bergerak, hanya terjebak dalam kegelapan tanpa akhir. Namun satu hal yang ia sadari, ia sudah menjadi bagian dari perpustakaan itu. Kisahnya sekarang akan terpatri di antara ribuan halaman yang tak terhitung jumlahnya. Kisahnya, seperti kisah-kisah lainnya, akan menjadi bagian dari koleksi abadi yang tak akan pernah terlupakan, bahkan oleh waktu. Dan ketika seseorang lain memasuki perpustakaan ini, Ardi tahu, mereka juga akan menjadi bagian dari koleksi ini. Terperangkap selamanya dalam cerita yang tak berujung. Waktu terasa hilang bagi Ardi. Setiap detik yang berlalu seperti menciptakan kenyataan yang lebih menakutkan. Ia merasa dirinya terjebak di dalam sebuah siklus yang tak pernah berakhir. Sebuah tempat yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Sebuah ruang tanpa ruang, waktu tanpa waktu. Ia tidak lagi bisa membedakan apakah ia masih hidup atau sudah mati. Tubuhnya seakan menjadi bagian dari perpustakaan itu. Menjadi bagian dari kisah yang tidak pernah selesai. Setiap detik yang berlalu, suara-suara itu semakin menguat,
seakan bergema di dalam pikirannya. Bisikan itu, yang pada awalnya terdengar jauh, kini terdengar semakin jelas, semakin mendalam. Ada lebih banyak seperti kamu di sini, Ardi. Suara itu bergema di dalam kepalanya. Setiap jiwa yang memasuki perpustakaan ini akan terperangkap selamanya. Mereka akan menjadi bagian dari cerita-cerita yang tak pernah berakhir. Kamu tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Tiba-tiba, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda. Suara itu berhenti, dan seluruh ruang itu menjadi sangat sunyi. Saat itulah, dia merasakan keberadaan lainnya. Sesuatu yang mengamati dari dalam kegelapan, sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat daripada segala yang ada di perpustakaan ini. Sesuatu yang telah lama terperangkap di sini, mungkin bahkan lebih lama dari semua koleksi yang ada. Ardi tahu, itu adalah entitas yang menguasai tempat ini, yang menciptakan semua kegelapan ini. Tanpa peringatan, sosok itu muncul di depan Ardi. Bayangan yang tampak lebih besar dan lebih gelap dari semuanya. Wujudnya tak jelas, seperti sebuah massa hitam yang bergerak tanpa bentuk, namun matanya, mata yang sangat besar dan merah menyala, terlihat dengan sangat jelas. Sosok itu menatap Ardi dengan pandangan yang penuh kebencian, namun juga rasa keinginan yang tak terlukiskan. Kamu sudah membuka pintu, Ardi. Suara itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang kamu adalah bagian dari kami. Semua yang ada di sini, semua yang terperangkap, adalah bagian dari koleksi yang tak berujung. Kamu akan tetap di sini, di antara ribuan halaman, ribuan cerita yang sudah terlupakan. Ardi merasa tubuhnya menjadi berat. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Semua kekuatan di dalam dirinya terasa terkikis. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya tidak lagi miliknya, dan pikirannya pun semakin buram. Namun, sebelum semuanya benar-benar gelap, ada satu hal yang sempat terlintas di pikiran Ardi. Apakah ini yang dimaksud dengan abadi? Bukankah menjadi bagian dari cerita yang tak pernah berakhir berarti hidup selamanya? Namun hidup tanpa kebebasan, tanpa harapan? Perpustakaan ini, tempat yang dulu ia anggap hanya sebagai bangunan tua yang terlupakan, ternyata lebih dari itu. Tempat ini bukan hanya sebuah tempat untuk membaca, melainkan tempat di mana jiwa-jiwa terjebak, menjadi bagian dari kisah-kisah yang tak pernah berakhir. Buku-buku di sini bukan sekadar kumpulan kata-kata. Mereka adalah wadah bagi jiwa-jiwa yang telah terperangkap di dalamnya. Setiap halaman adalah penjara, setiap kata adalah rantai yang mengikat. Dan sekarang, Ardi sudah menjadi bagian dari perpustakaan ini. Kisahnya tidak akan berakhir, tidak akan terlupakan, tetapi juga tidak akan pernah bebas. Ia telah menjadi bagian dari koleksi abadi, tempat yang hanya ada dalam kegelapan dan keheningan, tempat yang menghisap setiap jiwa yang masuk, mengurungnya di antara ribuan halaman yang tak akan pernah terungkap. Saat ia merasakan kesadarannya menghilang sepenuhnya, Ardi tahu satu hal dengan pasti. Perpustakaan ini tidak hanya mengumpulkan buku-buku, tapi juga mengumpulkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang terperangkap di antara kata-kata, tak pernah bisa keluar, tak pernah bisa melupakan. Ketika seseorang lain akhirnya mengunjungi perpustakaan ini, ia akan menemukan lebih banyak buku, lebih banyak kisah yang tidak selesai, lebih banyak nama yang terukir di setiap halaman yang menunggu untuk dibaca. Tetapi siapapun yang membuka buku-buku itu akan menjadi bagian dari koleksi yang tak berujung. Seperti Ardi, terjebak di dalam cerita yang akan terus berulang selamanya. Dan begitulah, setiap jiwa yang memasuki perpustakaan berdarah menjadi bagian dari kisah yang tak pernah selesai, menjadi bagian dari kisah yang abadi. Karena di sini, waktu tidak pernah berhenti, dan di sini, tidak ada yang pernah bebas.